qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ahsahum wa addahum adda. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin, inna ahabba siyami ilallahi siyamu Dawuda wa ahabba salati ilallahi salatu Dawuda alaihi salam, kana yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Wa fi riwayatil ukhra, idza tazawwajal abdu faqad kammala nasfaddin aw nisfuddin falyattaqillaha fin nisfil baqi. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, khasnya kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh pelajar-pelajar di College Islam Muhammadiyah, Muhammad Islamic College Singapura ini yang masih setia ya, masih kita bersama dalam subjek statistik atau statistika, yaitu ilmu tentang statistik atau ilmu statistik. Nah, bila kita belajar tentang statistik, terkadang kita mungkin ada satu pertanyaan, ada one question ya, terkait dengan apa manfaat daripada ilmu statistik ini. Maka dalam akademik ya, dalam akademik, sebagai academician ya, sebagai pelajar ataupun pensyarah, biasanya statistik ini digunakan untuk riset metodologi ya, sebagai metode penelitian. Kenapa metode penelitian? Karena dalam hal kuantitatif selalunya kita menggunakan statistik, dan statistik yang di masa lalu selalu dia manual, dalam makna dia menghitungnya selalu dengan kalkulator atau mungkin juga dengan manual, dengan kita hitung. Sekarang nih kita dah boleh guna SPSS. Nanti pun saya akan bagi ya, kita share terkait dengan macam mana kita menggunakan SPSS. Actually menggunakan Microsoft Excel pun boleh, tapi dia punya fungsi sangat terhad ya. Oke. Sebelum bicara tentang kuantitatif, saya ingin cakap dulu pasal problem ataupun permasalahan ya. Kenapa? Karena bila salah satu daripada tugasan dalam dalam pembelajaran ataupun di kuliah, bila kita belajar di college ataupun university, selalunya di akhir pembelajaran itu atau di akhir semester itu, di akhir pembelajaran itu ada, kita mesti menulis skripsi atau tesis ya, baik itu di level degree, master ataupun PhD. Nah, kenapa ini dilakukan? Memang ada beberapa beberapa departemen yang dia tidak memastikan atau tidak mengharuskan untuk menulis tesis ya, tetapi dalam konteks untuk kita, untuk pelajar-pelajar boleh belajar ya, boleh dia mentry untuk macam mana dia boleh berpikir secara logis, sistematis dan empiris ya, mestinya dia juga dengan ilmiah ya, maka dia mesti belajar ataupun juga menyusun daripada tesis. Nah, dalam tesis nih ataupun dalam semua hal ya, sebenarnya ini dalam kehidupan kita selalu ada masalah ya, betul kan ya? Jadi dalam kehidupan kita ini selalu ada masalah, ada permasalahan, ada problem ya. Baik itu problem yang mungkin dia kecil-kecil saja ya, problem yang ringan lah, mungkin ada kunci ataupun anak kunci ya, ada yang rusak, atau mungkin pintu daripada rumah ataupun pintu bilik itu rusak ya, itu masalah-masalah kecil. Tapi pun ada juga masalah yang besar, macam mana nih bila dalam munakahat, dalam pernikahan, dalam mawaris ataupun faraid ya, ataupun dalam memahami teks wahyu dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Di sini berarti kita boleh tengok daripada problem nih ya, masalah ini dia muncul daripada adanya gap antara teori dengan implementation ya, dengan implementasi. Jadi macam mana teori ya, teori misal itu dia A, kemudian praktis dia B
Di sini ada masalah. Misal macam nih, mestinya seorang muslim nih dia mestilah dia wajib untuk melaksanakan yang wajib, macam dia mesti sholat, dia saum, ya puasa, dia pun bila mampu berangkat melaksanakan haji, dia juga membayar zakat. Tapi ada satu reality, ada muslim tapi ada juga beberapa yang tak sholat, ya. Ada juga yang tidak puasa, tidak saum gitu ya. Ada juga muslim yang dia macam scholar ini dalam mana mungkin dia tidak konsisten dengan din ataupun agamanya. Kenapa nih? Ada masalah gitu ya. Masalah pun boleh juga dari kita bila tengok misal ada beberapa interpretation, ya. Beberapa scholar itu dia menginterpretasi ataupun menafsirkan daripada ayat-ayat Al-Quran dengan sesuatu yang tidak betul ataupun sesuatu yang tidak benar. Nah, ini ada masalah tentu saja. Ya, belum lagi nanti kalau kita belajar tentang hadis, ya kita akan menemukan banyak sekali masalah. Tetapi masalahnya itu karena mungkin kita belum belajar, karena mungkin kita tak faham tentang mereka punya metode, ya. Khasnya nih biasanya nih kalau macam Kim atau mungkin kalau di Indonesia ini ada Muhammadiyah, selalunya macam di masyarakat ini macam dipandang ataupun dilihat itu berbeza. Ini mesti ada sosialisasi, mesti ada edukasi, mesti ada pemahaman. Oh, dia memahami ayat ataupun hadis dengan mungkin perspektif yang berbeza, sehingga kemudian ada. Tetapi kalau dalam konteks fikih yang dia adalah fikih yang sifatnya dia ikhtilafi ataupun mukhtalifi, maka tak ada masalah. Maknanya mungkin agak beza-beza sedikit terkait dengan sholat, ya, bukan wajibnya sholat, tetapi mungkin ada gerakannya, macam dia punya style mungkin, ya, dia punya mungkin masa dia ruku sujud ataupun niat ataupun sholat tarawih ataupun sholat subuh ataupun juga sholat Jumat dan lain sebagainya. Nah, itu kan karena mesti ada riset, ya, dan alhamdulillah nih saya tengok banyak sekali nih pelajar-pelajar daripada Kim yang sudah membahas tentang itu, ya. Nah, bila ada masalah, tentu saja bila kita mendapati masalah, ada problem, kita mesti selesaikan, ya kan? Mesti selesaikan. Nah, cara, ya, dia punya metode untuk menyelesaikan tuh, ya, kita menggunakan riset metodologi. Sorry, ini ada typing error. Metode penelitian atau riset metodologi. Nah, dalam menggunakan riset metodologi ini, tentu saja dia akan terkait dengan problem yang kita akan atau kita nak riset, nak selidiki, ya. Macam tadi bila kita tahu yang betul nih, kita mesti membaca surat Al-Kahfi atau membaca surat Yasin masa malam Jumat atau hari Jumat, ya, hari Jumat biasanya. Nah, ini yang betul yang mana? Kemarin dah ada, saya rasa dah jadi tuh tesis daripada pelajar di Kim tuh tentang utamanya membaca Yasin atau membaca Al-Kahfi. Tapi itu tak ada masalah, itu dia masalah fikih, dia tak masalah usul. Saya rasa itu masih oke lah gitu. Tapi bila ada macam tuh berarti ini tak boleh guna statistik. Kenapa? Karena dia selalu yang digunakan adalah pendapat ataupun teks Al-Quran atau hadis ataupun akwal daripada ulama, a'immah, ya. Kemudian juga mungkin di sana ada, kita boleh guna comparison, dan dia punya data adalah kualitatif. Ya. Tapi kalau kita nak tahu pasal saya nak try, saya nak buat macam eksperimen, ini metode untuk membaca Al-Quran ataupun belajar bahasa Arab yang lebih efektif, yang lebih efisien ini metode yang mana? Ya, berarti saya berarti guna kuantitatif, ya. Tapi bila kita nak guna dua-duanya atau metode campuran or mix method, itu pun kita boleh gunakan. So berarti kalau statistik dan kuantitatif selalunya problemnya, ya, problem daripada kuantitatif ini mesti dia ada scale, ya, ada pengukuran dan juga ada numbers ataupun angka. Saya nak balik dulu di slide berikutnya dengan saya gunakan akan gunakan ini, ya. Saya akan share screen lagi.
Nah, sebelum kita cakap lebih banyak terkait dengan riset metodologi kuantitatif, kita pun mesti paham daripada ini ya, apa yang disebut dengan function ya, fungsi daripada penyelidikan. Jadi penyelidikan ini bila kita tengok ni ada dua ya, ada tiga sorry. Ya, yang pertama adalah kita boleh tengok ya fungsi daripada penelitian ni. Pertama ada need to know. Jadi penyelidikan untuk kita mengetahui ya, mendeskripsikan ataupun memahami ya daripada satu problem atau academic problem, permasalahan yang sifatnya akademik. Nah, biasanya kalau yang to know ya, dia biasa menggunakan kuantitatif, kemudian dia boleh guna juga kualitatif, dan boleh menggunakan dua-dua campuran nih ya, jadi mixed method. Nah, yang kedua ada need to know atau research to do ya, yang kedua. Jadi research to do. Jadi penelitian yang digunakan untuk kita boleh melakukan to action ya, untuk melaksanakan satu hal. Ini biasanya yang first sekali adalah dia R&D ya, research and development. Jadi kita buat riset, lepas tu kita develop, kita kembangkan. Macam tadi bila kita nak membuat satu penyelidikan terkait dengan membaca Al-Quran. Jadi macam mana cara membaca Al-Quran yang cepat? So berarti pertama first sekali ya, kita kena riset, kita kena buat selidikan. Okey, satu metode A, metode B, misal metode A ni dia dalam 24 hours gitu ya. Ada saya tengok tu banyak buku je tu. Yang kedua ni hanya dalam 8 jam ya, yang metode B. Yang metode C ni dia boleh dalam 2 jam. So saya nak develop 1 jam boleh membaca Al-Quran. Macam mana, boleh tak? Boleh lah, kita boleh try ya. Okey. Ya, jadi R&D artinya research and development, ini biasanya satu riset ataupun penyelidikan to do, untuk melakukan. Action research pun sama ya, sorry ini kurang R ya. Action research dan juga operation research ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah need to choose. So we can choose one of solution ya. Jadi di sana ada evaluation research dan juga policy research. Ya, jadi penyelidikan untuk mengevaluasi. Macam di Indonesia ni biasa kita guna Zoom macam ni ya, lepas tu guna Google Meet ya, ada juga guna Webex gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling mungkin efisien ataupun yang paling relevan ya, itu yang mana ya, yang paling efektif pun yang mana. Kemudian pun kualiti daripada pembelajaran macam ni sama tak ni dengan bila kita datang ke bilik darjah, ke kelas ya. Nah, sama tak ni? Saya rasa beza lah ya, beza kerana mungkin sebagian belum biasa. Lepas tu kalau boleh juga macam pensyarah ni kena mesti tanya. Kalau kita ada di kelas tu, kita boleh langsung tanya dan kita boleh tahu daripada respon daripada pelajar. Tapi kalau macam ni ada Ustaz Muhammad Ridwan Rashid, saya susah lah nak tanya mungkin sedang apa ya, kecuali yang on camera. Okey, jadi fungsi ataupun manfaat daripada penelitian ni, pertama to know ya, to do dan to choose ya. Saya rasa lebih paham lah ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, so dalam riset metodologi tadi saya dah cakap ya, ada 3 ya. Yang pertama adalah terkait dengan atau metode atau kuantitatif ya. Actually kuantitatifnya adalah the kinds or the types of data. Jadi jenis daripada data. Kuantitatif, salah type juga lah ini ya. Yang kedua adalah kualitatif. Jadi pertama, kalau kuantitatif ni dia menggunakan metodenya adalah survei, kemudian juga eksperimen. Nanti eksperimen pun ada expose eksperimen, ada true eksperimen gitu ya. Ada lebih kurang dalam 3. Survei, maknanya survei lah. Jadi bila kita survei nak tahu pasal macam mana tahun 2022 ni daripada jumlah daripada kelahiran yang ada di Singapura, ini bertambah atau tak bertambah ya. Kalau di Indonesia ni masa tahun 2020, 2021 ni banyak yang banyak lahir anak gitu ya. Banyak lahir anak, jadi banyak kelahiran itu dia increase, dia meningkat gitu ya. Maknanya berarti ada pengaruh daripada pandemik COVID-19 ini dengan jumlah kelahiran. Betul tak? Boleh tengok daripada mesti kita buat riset lah
ya, kuantitatif. Dia bentuknya survei. Tapi kalau survei seluruh Indonesia tak mungkin. Kita nak survei seluruh Singapura pun susah. Boleh sebenarnya, tetapi akan sangat sulit bila kita nak ambil semuanya. So kita boleh hanya gunakan kemarin apa? Sampling. Okey, eksperimen pun sama. Ya, jadi bila eksperimen dia hanya menguji daripada apa yang menjadi subjek tu, dia true eksperimen. Tapi bila eksperimen ini kemudian kita boleh generalize, ya, so dia boleh menjadi survei. Itu kuantitatif. Jadi besarnya ini dua, tapi ini kita akan breakdown, kita akan detailkan menjadi beberapa bagian ataupun beberapa jenis daripada survei dan eksperimen. Oke, next yang berikutnya adalah kualitatif. Ini actually ini adalah expert saya lah, ya. Saya suka etnografi, saya suka grounded theory, saya suka case studies, kemudian phenomenological dan juga narrative research, ya. Ini biasanya selalunya dia menggunakan qualitative approach ataupun qualitative method. Kenapa? Karena dia punya data ni dia bukan numbers, dia punya data tu bukan angka, tetapi dia macam boleh wahyu, ya. Wahyu ni maknanya ayat Al-Quran ataupun hadis, boleh juga biasanya teks, ya, ataupun biasanya satu culture yang ada di masyarakat, ya. Macam masa saya tengok atas satu walimah oleh Tematul Urs di Tampines sana, di SG sana di Singapura, saya tengok ini ada macam sama lah dengan apa yang di Jakarta dia guna apa, ya, orang cakap ni ada macam bunga mangga, bunga mangga atau apa yang di bawah tu biasa kalau di Jakarta dibuat juga untuk apa, ondel ada apa gitu, sama juga, ya. Kalau akadnya pasti sama lah karena sama-sama Islam gitu, ya. Tapi ada bagian-bagian yang ini kebiasaan ataupun adat tempatan ataupun lokal wisdom gitu, ya. Nah, ini etnografi. Kita pun di etnografi ini dia bukan hanya sifatnya itu tradisional, bukan, ya. Misal saya nak tahu pasal misal nih, ya, sebagai contoh orang Muslim yang mungkin dia biasa ngopi, paham ngopi, ya, orang Malaysia cakap lepak, ya, lepak gitu, ya. Dia ngopi di, misal kita bagi contoh, oke, kalau dalam akademis dalam kelas ini apa kita sebut, misal di Indonesia saja, orang Muslim yang biasa dia ngopi di Starbucks, ya, tahu, ya, Starbucks cafe, ya, macam ENW macam itulah gitu, ya. Nah, kita tengok, kita nak tahu pasal mungkin boleh daripada religiosity mereka, lepas tu juga mungkin apa sih sebenarnya yang mereka cari gitu, ya. Kemudian apa aktiviti yang mereka lakukan di Starbucks ataupun di ENW itu, ya. Banyaklah di restoran yang fast food, ya, macam itu. Atau mungkin kita pun boleh tengok mungkin di kedai mamak tuh apa yang mereka cakap, atau mungkin ada tak, atau mungkin mereka hanya ini saja. Nah, itu kita nak tahu pasal culture ataupun budaya daripada masyarakat, baik itu yang tradisional ataupun yang modern. Nah, ini biasanya untuk mencari makna daripada apa yang sebenarnya mereka maknai dari kehidupan mereka. Nah, kalau yang kedua grounded theory, jadi ini jadi ke kualitatif, ya. Boleh juga lah paham sedikit, ya. Grounded theory ini dia hanya menggali daripada teori, ya, teori. Misal kalau dalam Al-Quran ini tadi kita sebut dengan apa? Misal saya pernah sebut dengan tafsir bil ma'thur. Kenapa? Karena selalunya, ya, tafsir ataupun ayat-ayat Al-Quran itu selalu menggunakan bil ma'thur, ya, dengan asar ataupun dengan wahyu yang lainnya, ataupun dengan, ya, kaidah-kaidah qawaid yang disebutkan oleh para ulama. Tapi mestinya zaman sekarang yang berkembang itu adalah tafsir bil ilmi atau bil ro'yi, ya. Walaupun nanti bil ro'yi ini kena kita hadkan, ya. Nah, case study, actually case study ini dia kasus tertentu, ya, kasus yang khas pada bidang ataupun pada subjek tertentu. Phenomenological, dia satu fenomena yang ada di masyarakat. Misalnya kemarin kita sudah cakap masal satu masyarakat di masyarakat modern selalunya dia hanya menginginkan anak nih dia tak lebih dari 2, ya, 3 nih dah banyak. Tapi ada satu fenomena, ya, di mana mereka tuh bukan dia macam dia di Jakarta lah ataupun di Singapura pun ada beberapa, tapi mereka berpikir, oh,
anak mesti banyak lah. So dia punya anak lebih daripada 3, 4 ataupun 5. Saya rasa saya tengok ada beberapa kawan ikhwah yang ada di Singapura pun ada 1, 2. Nah, ini satu fenomena. Kenapa? Kerana dia berbeza dengan apa yang amnya di masyarakat. Nah, kalau narrative research terkait dengan kronologi ataupun juga urutan daripada satu peristiwa, ya, satu kejadian. Oke. Kuantitatif, kualitatif, mixed method, ya, ini gabungan. Jadi kalau tadi ada yang cakap pasal mixed method ni apa, ya? Mixed method ni maknanya dia gabungan, ya, campuran ataupun antara kuantitatif dengan kualitatif, dia guna bersama-sama, ya. So dia ada 2 jenis. Yang pertama ada sequential, dia pertama ada explanatory, yang kedua exploratory, kemudian concurrent, ya. Ini ada triangulation-nya adalah kualitatif, kemudian embedded-nya itu adalah kuantitatif. Oke, kita akan belajar karena ini adalah statistik, kita ke kuantitatif. Oke, nah apa yang disebut dengan metode kuantitatif? Ini ada gambar Einstein, ya. Quantitative method adalah mengembangkan iptek. Iptek ini maknanya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembuktian teori ataupun pemikiran baru. Ya, dia kuantitatif. Jadi kalau di level degree nih macam sekarang nih, itu dia hanya to describe enough, ya, hanya mendeskripsikan, dia hanya membuktikan satu teori yang ada. Tapi nanti kalau di level master, dia mulai pada innovation, dan di level PhD dia sudah pada pemikiran baru, artinya menemukan cara-cara baru. Macam mungkin kalau di Al-Quran nih macam mana mungkin kehadapan nih ada macam lebih spesifik lah. Jadi Al-Quran untuk masyarakat Singapura. Jadi Al-Quran tetap itulah, tak ada beza, ya. Tetapi banyak hal yang mungkin sama, ya. Yang saya kemarin cakap the living Quran in Singapore misalnya, gitu, ya. Jadi bagaimana living Quran itu di masyarakat Singapura itu macam mana? Saya rasa itu pun banyaklah kita boleh buat penyelidikan. Oke. Nah, jadi saya ambil daripada Johnson dan juga Creswell. Di Johnson mengatakan bahwa quantitative research, ya, ataupun quantitative researcher who focus on testing theories and hypotheses using quantitative data to see if they are confirmed, ya, or not. Ya, jadi seorang peneliti kuantitatif itu adalah peneliti, ya, researcher ataupun penyelidik yang dia fokus untuk membuktikan, ya, testing untuk mengetes, ya, to test teori yang sudah ada, ya, teori yang dah ada nih. Kemudian juga kerana dalam kuantitatif ini selalunya ada hipotesis, ya. Hipotesis ini jawaban sementara yang mesti kita buktikan using quantitative data, ya. Dia menggunakan data yang sifatnya kuantitatif, apa? Numbers. Nah, apakah dia terkonfirmasi, ya, or confirm, ya, or not. Nah, ini pendapat daripada Johnson, ya, 2009. Oke. Kemudian yang kedua daripada Creswell, ini buku saya rasa dulu pernah saya hantar di